Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathar Robi Salam. Saya di sini akan membahas materi Asmaul Husna dari mata pelajaran Akidah Akhlak. Ya, dimulai dari pengertian Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yang mana asma yang artinya nama-nama, husna yang artinya baik. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya Asmaul Husna yaitu ada 99. Di antara 99 Asmaul Husna, kita akan mengaji 10 nama dari Asmaul Husna itu. Apa saja? Yaitu yang pertama, Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya yang memiliki keperkasaan dan kasih sayang. Yang mana artinya, wahai Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan Bijaksana. Untuk perilaku yang mengamalkan Asmaul Husna ini, ya, Al-Aziz, yang pertama, tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas dirinya. 2. Rela menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hatinya. Yang ketiga, tidak mengeluh, ya. Yang keempat, tidak menyesali nasib. Yang kelima, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Ya, yang kedua, Al-Basit, yang artinya Maha melapangkan rizki, nikmat, dan rahmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Basit, yang artinya Maha melapangkan rizki. Allah dengan mudah melapangkan rizki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tidak jarang, bahkan sering, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki lebih banyak daripada apa yang hamba-hambanya butuhkan. Yang tercantum dalam firman Allah, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukurannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 27. Perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna ini, yang pertama, bersikap qanaah terhadap nasibnya diri sendiri. Yang kedua, membantu tetangganya atau orang lain yang kesusahan. Yang ketiga, tidak mengangan-angan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Yang keempat, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun susah. Yang kelima, senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang mengatur rezeki manusia.
Ya, yang ketiga Al-Ghani, yang artinya maha kaya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Berarti kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Bahkan selain dia sangat berhajat kepadanya, apabila semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia ciptakan secara kompak mentaati segala aturan dan perintahnya, tidak akan menambah nilai jumlah kekayaannya. Sebaliknya, apabila semua makhluk ini segala aturan dan perintahnya tidak akan mengurangi nilai dan martabatnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna ini, yang pertama merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah SWT. Yang kedua, menghindarkan sifat rakus terhadap urusan duniawi. Yang ketiga, memanfaatkan karunia Allah SWT untuk semakin taat kepada Allah SWT. Yang keempat, senang berbagi terhadap sesama yang lebih membutuhkan. Yang keempat, Ar-Ra'uf, yang artinya Maha Pengasih. Allah SWT disebut Ar-Ra'uf, yang berarti Allah adalah zat yang maha belas kasihan. Dalam hal ini, belas kasih yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah SWT yang lain berbeda jauh dengan belas kasih senantiasa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesama ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mana artinya dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna ini, yang pertama, saling kasih mengasihi antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pandai bersyukur, pandai menyukuri nikmat dan karunia yang diterimanya. Yang kedua, selalu menjalani hubungan silaturahmi dengan keluarga. Yang ketiga, tidak mencurahkan kasih sayangnya kepada musuh-musuh Allah. Yang keempat, tidak saling iri hati atau iri dengki. Yang kelima, Albar, ya, yang artinya maha baik. Ya, perilaku orang yang mengamalkannya pastinya ya berbuat baik kepada sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada bumi, ya, itu. Ya, yang keenam, Al-Fatah, yang artinya Maha Pembuka. Ya, orang yang mengamalkan perilaku Asmaul Husna ini selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana agar yang keenam, Al-Fatah,
yang artinya Maha Pembuka. Perilaku orang yang mengamalkannya yaitu selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Al-Adl, yang artinya yang Maha Adil. Ya, perilaku orang yang mengamalkannya ini akan berbuat adil dan menerapkan peraturan atau hukum yang berlaku dengan baik dan tidak diselewengkan atau tidak semena-mena, ya. Yang kedelapan, Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Orang yang mengamalkannya ini yaitu akan berusaha menghidupkan hatinya dan membersihkannya yang masih dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ya, yang kesembilan yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum yang artinya berdiri sendiri. Ya, perilaku orang yang mengamalkannya ini akan selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah SWT, akan mengokohkan hatinya dan menghadapkannya langsung kepada Allah SWT. Yang terakhir, yang nomor 10, Latif, yang Maha Lembut. Ya. Orang yang mengamalkan perilaku ini yaitu memiliki sifat sabar terhadap cobaan yang dihadapinya, terhadap musibah yang menimpanya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan tadi. Bila ada kekurangannya itu dari saya, bila ada lebihnya itu dari Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.